Sebelum mengetahui tahapan dari penelitian sejarah, kita harus paham dulu makna penelitian sejarah. Pengertian metode sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian. Pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab 6 pertanyaan, yaitu 5W dan 1H. Dalam proses penulisan sejarah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu kemudian dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah, karena penulisan sejarah ini dituntut untuk menghasilkan eksplanasi atau kejelasan mengenai signifikasi atau arti penting dan makna peristiwa. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian sejarah. Yang pertama yaitu penentuan topik. Dalam pemilihan topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu topik harus menarik, substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting, baik bagi ilmu pengetahuan maupun kegunaan tertentu, dan yang terakhir, masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. Tahap selanjutnya, jika sudah mengetahui topik apa yang akan dibahas, tahap kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Berdasarkan cara memperoleh sumbernya, sumber sejarah dikategorikan dalam data sejarah primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang diperoleh langsung dari orang maupun pelaku yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Contohnya pelaku, saksi, prasasti, dan naskah kuno. Sedangkan sumber sejarah sekunder adalah sumber yang didapatkan bukan dari pelaku langsung atau orang yang mengalami sejarah tersebut, contohnya artikel ilmiah dan biografi. Berdasarkan bentuk sumber sejarahnya, heuristik dibagi menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber tidak tertulis, dan benda-benda peninggalan. Yang tahap ketiga adalah tahap verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber adalah suatu usaha menganalisa, memisahkan, dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang dibutuhkan. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas atas sumber yang didapatkan. Adapun dalam proses mengkritik dapat dilakukan dengan cara kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan menguji hal-hal di luar sumber sejarah atau otentisitasnya. Sedangkan kritik internal dilakukan dengan uji kredibilitas dari sumber-sumber sejarahnya. Tahap keempat yaitu tahap interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah penafsiran data atau juga disebut dengan analisis sejarah, yaitu penggabungan atas sejumlah fakta yang telah diperoleh. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh sebelumnya dari sumber-sumber sejarah, dan bersamaan dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi secara menyeluruh. Tahap kelima yaitu tahap historiografi atau penulisan. Historiografi adalah merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.